Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok melempem nggih? Coba salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Mohon maaf untuk sore ini jenengan saya kumpulkan di sini untuk sedikit membahas mengenai aplikasi Sehat Indonesiaku. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Mbak Vina dari Puskesmas Wates. Langsung saja. Tujuan panjenengan saya kumpulkan di sini itu adalah untuk mempelajari tentang aplikasi Sehat Indonesiaku atau aplikasi asik. Semoga nanti sampai ke belakang kita tetap asik ya Bu. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep penggunaan aplikasi asik berbasis Android di UPT Puskesmas Wates. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu definisi dari aplikasi asik itu apa. Di sini dijelaskan bahwa aplikasi Sehat Indonesiaku atau aplikasi asik itu adalah aplikasi yang terpusat digunakan untuk input data dan monitoring data perkembangan pasien untuk tenaga kesehatan di layanan primer. Di layanan primer itu adalah di Puskesmas, betul. Nah, kalau misalkan nanti aplikasi asik ini jenengan kita undang, nah itu nanti juga digunakan untuk para kader, ya. Sampun jelas Ibu-ibu? Sampun, ya. Baik, kalau gitu kita lanjut untuk yang kedua. Aplikasi Android ini digunakan oleh siapa saja. Jadi yang bisa menggunakan aplikasi ini adalah tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kader. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mencatat pelayanan di luar gedung atau ketika panjenengan melaksanakan napa Ibu? Melaksanakan posyandu, betul. Jelas nggih sampai sini? Nah, lalu ini adalah tampilan dari aplikasi asik. Jenengan yang memiliki HP Android, silahkan jenengan nanti membuka Google Play Store sama semerap nggih. Di situ nanti akan ada aplikasi asik atau Sehat Indonesiaku. Nah, tampilannya seperti ini Ibu-ibu. Jadi nanti jenengan ketikkan di Google Play Store aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi bentukannya seperti ini. Fungsinya adalah untuk mencatat kegiatan panjenengan ketika melakukan pelayanan di posyandu. Ngoten nggih? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah variabel form deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi PTM itu adalah penyakit tidak menular di aplikasi asik mobile. Jadi yang kita lakukan itu adalah di posyandu Ibu-ibu. Yang pertama petugasnya siapa? Jenengan ini, yaitu kader kesehatan, ya. Lalu di sini awal ada data diri, diawali dari nama, alamat, pekerjaan, dan nomor HP. Nah, yang perlu dipastikan ketika panjenengan melakukan screening atau melakukan pelayanan menggunakan aplikasi asik, jangan sampai lupa bahwa peserta diwajibkan untuk membawa apa? KTP, betul. Jadi nanti ada nomor NIK-nya, nggih. Karena kalau misalkan tidak dibubuhkan NIK di dalamnya, nanti tidak bisa dipakai, betul. Terus kemudian untuk riwayat penyakit keluarga ditanyakan, riwayat penyakit diri juga nanti ditanyakan. Nanti semua ada di aplikasi asik yang benar-benar asik nanti ya Ibu-ibu. Terus kemudian faktor resiko. Nah, ini faktor resiko apa saja? Yang pertama adalah merokok. Kemudian pola konsumsi garam, gula, lemak, alkohol. Kalau berlebihan itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, ataukah melakukan aktivitas fisik atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah adanya kuesioner PUMA. Nah, kuesioner ini membahas mengenai perilaku merokok.
dalam waktu 1 tahun habis berapa batang? Mboten nggih? Saya terlalu kecepatan ibu-ibu? Mboten nggih. Nah, kalau mboten saya lanjutkan lagi. Kemudian untuk pemeriksaan yang pertama kita pemeriksaan BB. Ini bukan bau badan ya ibu-ibu ya, tapi berat badan. Kemudian TB adalah tinggi badan. Yang kedua, monggo dibaca ibu yang di depan. Apa itu ibu? Betul. Monggo ibu yang ketiga. Tidak jelas nggih. Ya, saya bacakan nggih Bu. Yang ketiga itu adalah tekanan darah dari sistol dan diastol. Nah, nanti apa itu sistol, apa itu diastol akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nggih. Jadi kita di sini membahas form deteksi dini yang nantinya apa saja yang ada di aplikasi yang sungguh asik ini nggih. Kemudian yang keempat adalah gula darah sewaktu dan gula darah pada waktu puasa. Yang kelima adanya pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Nah, banyak sekali yang harus dikerjakan ibu-ibu. Jadi nanti jenengan sebagai kader kesehatan diperhatikan benar-benar ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai aplikasi asik ini. Nah, diagnosanya kalau misalkan nanti tidak bisa terlayani, nanti bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan di puskesmas. Bagaimana ibu? Jelas nggih? Jelas. Nah, ini ibu-ibu, demikian tadi sudah habis tadi penyampaian saya tentang aplikasi asik. Jenengan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo saya persilahkan kalau ada yang mau tanya. J, monggo silahkan. Dari mana ini Bu? Saya dari Wates, mau bertanya. Misalnya di desa itu tidak ada sinyal, bagaimana Ibu? Ya, mungkin ada yang lain dari ibu yang lain. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ini ada yang tanya tak? Jenengan ada yang punya HP Android, HP iPhone, HP apa Pro Kak? Ada. Nah, kira-kira apa bisa digunakan atau tidak? Ngoten nggih. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sinten tadi? Ibu Risma. Nggih, Ibu Risma dari Wates mengenai apakah HP kalau misalkan digunakan tidak ada sinyal itu bagaimana? Apakah aplikasinya tetap bisa dipakai atau tidak? Mohon maaf Ibu, kalau aplikasinya kalau tidak ada internet, tidak ada sinyal, nggak bisa dipakai. Jadi dipastikan sinyalnya harus stabil, tetap bisa masuk tapi nanti tidak bisa masuk ke dashboardnya yang pusat. Ngoten nggih. Terus kemudian untuk yang kedua mengenai HP iPhone, mohon maaf untuk yang sekarang HP-nya masih merakyat nggih, jadinya masih pakai Android. HP-nya Ibu terlalu canggih nggih, pakai HP iPhone belum ada. Jadi untuk iOS masih belum bisa digunakan. Terus kemudian dari tadi dari penyampaian saya tadi bisa diambil kesimpulan apa nggih ibu-ibu semuanya? Bahwasanya mengenai aplikasi ini gimana ibu? Aplikasinya iya, jadi fungsinya adalah digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi aplikasi asik ini sungguh asik atau tidak? Asik nggih. Semoga nanti ibu-ibu bisa melaksanakan dan mempraktekkan semuanya. Ibu-ibu di sini saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali kepada jenengan atas kerawahannya memperhatikan slide dari awal sampai akhir. Ini ada motivasi sedikit. Sukses memang hak semua orang, tapi tidak untuk orang yang malas. Ngoten nggih? Ini yang terakhir dari saya. Ada pantun sedikit ibu-ibu, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.